Halo, kita dari kelompok 1B Praktikum Nutrisi Ikan yang beranggotakan Bunga sebagai editor, Nabila sebagai penyusun naskah, Fofi sebagai pengisi suara, Alfi sebagai penyusun naskah, Bah Isa sebagai pengisi suara, dan Lintang sebagai editor. Oh my god! Kita di mana ini? Ya jadi kita di... Biasalah. Lokasi praktikum nutrisi ikan berada di Tambak Udang Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Jawa Barat. Lokasi di Tambak Udang Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran merupakan alokasi dana berasal dari APBN untuk pembelajaran taruna-taruni. Struktur organisasi dikoordinir oleh Bapak Rizal Atmanegara dan dikelola oleh taruna-taruni dan koperasi kampus di Politeknik Pangandaran. Dalam sistem pemeliharaan udang menggunakan sistem intensif dengan kincir air dan plastik HDPE yang tahan kurang lebih sekitar 5 tahun. Kincir air digunakan untuk memasok suplai oksigen. Air yang digunakan diperoleh dari air laut yang diambil melalui tanah. Sistem pemeliharaan dilakukan pada padat tebar 174 ekor per meter kubik dengan dua tipe kolam. Tipe kolam 1 berukuran 20 x 20 dengan 69.000 ekor udang dan tipe 2 berukuran 20 x 15 dengan 32.000 ekor udang. Salinitas yang digunakan sebesar 20 ppt. Produksi udang antara 52.000 sampai 69.000 ekor per kolam. Pada kolam ukuran 20 x 20 memiliki padat tebar 69.000 ekor. Sedangkan pada kolam ukuran 20 x 15 memiliki padat tebar 52.000 ekor. Pakan udang yang digunakan dibeli dari luar negeri dengan merek Gold Coin. Pembuatan pakan dilakukan dengan mencampurkan bahan pakan seperti probiotik, stimulan ragi, dan molase sebagai sumber karbohidrat. Formulasi pakan berupa tepung ikan dan Gold Coin yang terdiri dari millet putih, millet merah, canary grass, dan lemak. Dan pakan dilakukan sesuai jumlah biomasa dan FCR udangnya. Pemberian pakan awal dilakukan dengan pakan buta. Ini berdasarkan pengalaman dari pabrik pakan di mana untuk standar 100.000 ekor diberi 3 kilo pakan dengan kenaikan per 2 hari sekitar 200 gram pakan. Manajemen pemberian pakan alami dilakukan dengan cara menumbuhkan plankton di tambak menggunakan pupuk urea dan TSP. Pakan alami diberikan pada pos larva ukuran 9-12 dan pos larva 10. Pemberian pakan alami menggunakan kultur massal Artemia. Frekuensi pemberian pakan per hari sekitar 2 kg yang diberikan pada pagi dan sore hari. Apabila nafsu makan udang menurun, maka frekuensi pemberian pakan juga diturunkan atau bisa juga dilakukan pemuasan hingga nafsu makan udang kembali. Jumlah pakan yang diberikan pada awal pemeliharaan sekitar 3 kg pakan untuk 100.000 ekor. Takaran awal pakan yaitu sebesar 6,5% dari berat badan udang. Kemudian akan diturunkan secara bertahap. Ketika udang sudah mencapai tahap panen yaitu sekitar 30 gram, pakan yang diberikan sekitar 2,5-3% dari berat badan udang. Panen pakan dilakukan secara first in dan first out, atau pakan yang pertama masuk dan pakan yang pertama keluar. Bagian bawah wadah pakan diberi alas agar pakan tidak basah, karena jika pakan basah maka akan mudah hancur. R1,4% menandakan standar batas maksimal atau pakan menghasilkan 1 kg udang. FCR lebih dari 1,4% menandakan pakan berlebihan atau tidak baik, dan FCR kurang dari 1,4% menandakan sangat baik atau semakin rendah semakin baik. Monitoring pertumbuhan dilakukan dengan pemberian pakan pada pagi dan sore hari selama pemeliharaan selama 3 bulan atau 100 hari hingga panen. Sampling dilakukan untuk mengetahui kondisi pada tambak. Dilakukan mulai 40 hari dengan bobot 4 gram. Monitoring kualitas air dilakukan setiap hari oleh taruna dan taruni sesuai dengan jadwal piket masing-masing. Parameter yang diukur yaitu suhu, pH, kecerahan, DO, dan lain-lain.
Untuk pengukuran DO dilakukan dalam keadaan tertentu saja karena membutuhkan biaya yang mahal. Monitoring kesehatan udang dilakukan menggunakan ANSO. Caranya dengan mengambil sampel udang dengan jaring dan dilihat secara langsung apakah udang sehat atau tidak. Udang yang pucat artinya tidak sehat. Baik, selanjutnya ini merupakan tambak kedua yang kami kunjungi, yaitu tambak BBS yang berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Adapun narasumber kami di sini yaitu ada Bapak Willy selaku pembantu teknisi lapangan dan Bapak Eli Ruswandi. Adapun spesifikasi dari tambak udang di BBS Tasikmalaya ini yaitu terdiri dari 6 kincir, 6 kolam dan menerapkan sistem outlet dan inlet. Sistem outlet sendiri merupakan sistem yang dibuat untuk pembuangan, sedangkan sistem inlet merupakan sistem yang dibuat untuk pemasukan air berupa pipa spiral ukuran diameter 6-8 cm. Selanjutnya untuk metode pemberian pakan dilakukan dengan jumlah total 5 kg per hari untuk udang yang berukuran besar dan 1 kg per hari untuk udang yang berukuran kecil. Pada pemberian pakan itu sudah terjadwal yaitu dari jam 7 pagi, 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Dan dalam pemberian pakan ini, pakan alami tidak diberikan. Selanjutnya dilakukan monitoring pertumbuhan, kualitas air, dan kesehatan. Monitoring pertumbuhan sendiri dilakukan setiap hari oleh para pekerja tambak, sedangkan untuk monitoring kesehatan tidak dipaparkan. Selanjutnya monitoring kualitas air berupa tinggi air setiap kolam yaitu 90 cm dengan tinggi maksimal 130 cm. Pengecekan dilakukan secara berkala, di mana pengecekan kualitas air yang terakhir yaitu suplai air langsung dari sumber air laut. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan pakan. Penyimpanan pakan dilakukan bersebelahan dengan rumah jaga di gudang pakan. Untuk pakan sendiri dibeli 2 kali dalam seminggu sehingga space tidak diperlukan begitu banyak. Cara penyediaan pakan sendiri, penyediaan pakan dilakukan dengan membeli pada pihak ketiga, di mana merek yang digunakan yaitu merek Pakan Novo. Nah, pembelian pakan ini dilakukan seminggu sebanyak 2 kali. Dari beberapa jenis pakan tadi, yang lebih sering digunakan yaitu pakan dengan merek Novo. Alasannya karena lebih ekonomis dan berkualitas, serta protein yang terkandung dalam pakan itu cukup banyak sehingga tidak perlu mengeluarkan budget lebih banyak lagi. Untuk proses produksi sendiri, panen dilakukan dengan panen parsial dan panen total. Hal itu tergantung dengan kondisi lapangan. Panen dilakukan menggunakan jaring kolam apung dengan waktu pemeliharaan selama 4 bulan. Ukuran benih yang dipanen berkisar 6-12 cm, sedangkan ukuran yang diminati pasar berkisar 60 cm. Proses pemanenan parsial Nah, udang yang telah terangkat dari jaring kemudian dipindahkan ke dalam rak kuning untuk selanjutnya diproses lebih lanjut. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan proses panen udang dalam tambak. Bisa dilihat bahwa jaring yang berada di dalam tambak diangkat bersama-sama sehingga udang yang berada di dalam jaring akan ikut terangkat. Menurut narasumber, proses pemanenan parsial biasanya dilakukan pada udang dengan size 30-40 dan DOC-nya kurang lebih 100. Selanjutnya, ini merupakan unit produksi pakan ikan Pangandaran yang berlokasi di Pangandaran, Jawa Barat. Pabrik ini memiliki luas lahan sebesar 7.000 meter persegi dan luas bangunan sebesar 1.000 meter persegi.
Narasumber kami kali ini yaitu Bapak Ibrahim Sitarus selaku penanggung jawab dari pabrik pakan ikan ini sendiri. Dalam pembuatan pakan ikan di Pangandaran ini terdapat beberapa bahan baku yang menyusunnya, di antaranya ada yang impor dan ada yang ekspor. Bahan baku impor di antaranya yaitu tepung ikan, sedangkan bahan yang ekspor di antaranya yaitu CGM, MBM, tepung dedak, dan lain-lain. Dalam pembuatan bahan baku, pertama dilakukan penimbangan bahan tambahan seperti feed additive resin, metionin, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke raw material selector untuk menyeleksi bahan baku yang berbahaya sehingga bahan baku tersebut tidak masuk ke dalam proses produksi pakan ikannya. Setelah diseleksi, bahan baku kemudian dihaluskan dengan mesin desmill sampai berukuran 800 mikron hingga siap cetak. Selanjutnya bahan dinaikkan ke dalam conveyor. Setelah masuk ke dalam conveyor, lalu masuk ke dalam silo untuk disimpan dan kemudian masuk ke dalam panel persiapan bahan baku untuk membuat formulasi bahan baku yang sesuai dengan bahan baku yang dibutuhkan. Selanjutnya masuk ke silo formulasi. Selanjutnya bahan baku masuk ke dalam mixer sekitar 3-5 menit. Setelah dalam mixer, selanjutnya bahan baku masuk ke dalam reservoir, yaitu untuk menampung bahan baku yang telah terformulasi. Kemudian naik ke silo feeder dan naik lagi ke conditioner. Nah, setelah dari conditioner, bahan baku siap dicetak berupa pakan apung. Setelah itu, bahan baku masuk ke dalam oven untuk pengeringan selama 15-30 menit. Setelah pakan masuk ke dalam oven, selanjutnya pakan masuk ke dalam cooling cabinet. Nah, cooling cabinet ini bertujuan untuk mendinginkan pelet yang sebelumnya masuk ke dalam oven. Selanjutnya, pakan akan masuk ke dalam alat penambah minyak. Nah, apa sih tujuan dari penambahan minyak ini? Jadi tujuan dari penambahan minyak ini yaitu sebagai atraktan dan menambah kandungan lemak pada pakan, sehingga kandungan lemak pada pakan nantinya cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi ikan. Nah, di sini merupakan proses penambahan lemak pada pakan ikan. Setelah dari penambah lemak, selanjutnya pakan masuk ke dalam cooling conveyor untuk didinginkan. Setelah itu, pakan masuk ke dalam mesin ayakan atau shifter. Nah, dalam mesin ayakan ini digunakan untuk seleksi ukuran dan debu yang masih terkandung dalam pakan. Nah, setelah pakan telah diseleksi, selanjutnya pakan akan masuk ke dalam silo. Setelah pakan diseleksi dalam mesin ayakan, kemudian pakan masuk ke dalam silo dan masuk ke dalam mesin packing, dan kemudian pakan siap untuk di packing. Tidak terasa ya, sudah selesai. Sekian dari kami, terima kasih dan bye!